Materi selanjutnya dari regresi ini adalah kita akan mencoba membaca output SPSS dari analisis regresi. Baik, kita mulai saja. Nah, saat ada tampilan output seperti ini, maka teman-teman silakan langsung melihat ke model summary-nya saja. Untuk yang di atas, ini tidak terlalu digunakan, hanya penjelasan mengenai metode regresi hanya menggunakan metode apa. Kalau di sini menggunakan metode enter. Seperti kita ketahui bahwa metode SPSS itu ada 3, ada yang menggunakan metode enter, stepwise, dan backwise. Tapi itu tidak terlalu perlu diperhatikan, cukup perhatikan dari model summary-nya saja untuk nilai dari R-square-nya. Terlihat di sini bahwa nilai R-square-nya adalah 0,839. Interpretasinya adalah bahwa variabel X yang digunakan pada penelitian ini itu mampu menjelaskan 83,9% dari variabel Y, sedangkan sisanya 16,1% itu dapat dijelaskan oleh variabel X lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Karena nilainya sudah di atas 60%, dapat dikatakan bahwa model sudah cukup baik. Untuk batasan nilai ini 60%, itu ada juga yang menggunakan 70%, ada juga yang menggunakan 80%. Tidak masalah. Namun dari kebanyakan buku referensi itu biasa menggunakan cut point-nya itu atau nilai batasannya adalah 60%. Jadi kita gunakan saja nilai batasannya adalah 60%. Saat nilai R-square-nya di atas 60%, maka dapat dikatakan model sudah cukup baik. Selanjutnya kita lihat lagi dari output ANOVA-nya. Di sini untuk melihat uji simultan. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi pertama, saat untuk nanti jika teman-teman membuat analisisnya, biasanya nanti pertanyaan mengenai membaca output ini ada di esai. Jangan lupa dituliskan urutan langkah-langkah pengujian hipotesisnya, yaitu yang pertama tentukan dulu nilai H0 dan H1-nya. Di sini H0-nya adalah B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Atau dapat diinterpretasikan bahwa variabel X yang digunakan secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan untuk H1-nya B1, B2 tidak sama dengan 0, artinya terdapat minimal satu variabel X yang berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian taraf uji yang kita gunakan adalah alfa 5%. Biasanya yang biasa kita gunakan itu alfa adalah 5%. Bisa juga menggunakan alfanya 1% atau alfanya 10%, tidak masalah. Tapi biasanya yang kita gunakan adalah 5%. Selanjutnya statistik uji yang digunakan karena ini uji simultan adalah uji F. Terlihat di atas ini ada F, maka statistik uji yang kita gunakan adalah uji F. Untuk direct kritisnya kita gunakan p-value kurang dari alfa, itu adalah menolak H0. Mengapa kita gunakan p-value? Karena kalau kita menggunakan nilai F yang dihasilkan dari output di sini, maka kita memerlukan tabel distribusi F, dan itu sangat tidak efisien. Makanya kebanyakan sekarang kita menggunakan dari nilai p-value saja. P-value yang mana? Yang ini, yang sign ini adalah nilai p-value. Jadi saat nilai kalau di sini nilai p-value-nya berarti 0. Kemudian dari output di atas dengan menggunakan statistik uji F dan dengan menggunakan alfa 5% didapat hasil menolak H0. Kenapa menolak H0? Karena ini tadi p-value-nya adalah 0. Saat p-value itu kurang dari alfa, alfanya kan 5%, berarti 0,05. Jadi nilai p-value tadi kan adalah 0, itu lebih kecil dari 0,05. Maka kita menolak H0. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah secara simultan, variabel-variabel X yang digunakan itu berpengaruh terhadap variabel Y dengan tingkat kepercayaannya 95%. Selanjutnya kita lihat lagi dari output yang koefisien. Di sini kita akan melihat uji parsialnya. Uji parsial dari mana? Kita lihat dari ini, nilai dari uji T-nya. Sama seperti yang tadi untuk uji simultan, uji parsialnya juga dibuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya ya. Di sini saya hanya menyingkat saja, saya hanya buat hipotesis satunya, hipotesis H0 dan H1-nya. Tapi nanti kalau
pada saat ujian, teman-teman harus membuat selain dari hipotesisnya sama seperti yang tadi ya. Buat juga taraf ujinya. Taraf ujinya kalau untuk uji T tadi samakan saja alfanya 5%, namun untuk statistik ujinya itu menggunakan uji T ya, menggunakan uji T. Nah, untuk daerah kritisnya sama saja seperti ini, samakan. Nanti dari keputusannya, dari output di atas, dengan menggunakan statistik uji T dan dengan menggunakan alfa 5% untuk yang B1, yang ini X1-nya, kita lihat sama juga, kita lihat p-value-nya. Didapat hasil menerima H0. Kenapa menerima H0? Karena p-value-nya itu 0,395. Itu lebih besar dari 0,05. Karena kita menggunakan alfanya 0,05, maka p-value yang dihasilkan itu lebih besar dari alfa. Saat p-value lebih besar dari alfa, maka kita menerima H0. Jadi dapat kesimpulan yang diambil adalah secara parsial variabel X yang digunakan itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y dengan tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan kalau untuk yang B2-nya, untuk yang X2-nya maksudnya, itu seperti ini, hipotesis H0 dan H1-nya sama, nanti ikuti juga tahapannya tadi, tentukan taraf ujinya berapa, statistik ujinya apa, dan daerah kritisnya apa. Saya langsung ke keputusannya. Dengan menggunakan statistik uji T dan dengan menggunakan alfa 5%, didapat hasil menolak H0. Kenapa menolak H0? Karena p-value-nya 0,006. Ini lebih kecil dari alfa yang 0,05. Sehingga kesimpulan yang diambil, secara parsial variabel X yang digunakan tidak berpengaruh secara parsial variabel X yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi ini berpengaruh ya, mohon maaf ini salah penulisannya. Jadi itu untuk uji simultan dan uji parsialnya. Selanjutnya ini hanya untuk mengetahui nilai ini saja. Jadi perhatikan nilai yang di sini ya. Saat nilai VIP, kalau baca VIV ini di bawah 5, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikoloneritas. Jadi salah satu statistik uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terjadi non-multikoloneritas atau tidak dalam suatu model regresi, itu kita nilai dari VIP ini. Saat nilainya di bawah 5, maka tidak terjadi multikoloneritas. Terlihat di sini nilai dari masing-masing X1 dan X2, VIP-nya di bawah 5, sehingga dapat kita katakan pada model ini tidak terjadi multikoloneritas. Nah, kalau ini biasanya untuk menguji atau melihat apakah data atau model regresi yang kita gunakan berdistribusi normal atau tidak. Biasanya hanya melihat dari PP plot saja. Ini namanya PP plot. Jadi hanya melihat dari output ini saja. Kalau dia berbentuk garis lurus seperti ini, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Namun sekali lagi ini hanya untuk visualisasi saja. Dalam prakteknya biasanya orang lebih cenderung menggunakan statistik uji. Jadi tidak lagi melihat bentuk grafik seperti ini. Jadi kalau untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, itu bisa menggunakan statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Perlu juga saya sampaikan bahwa untuk menguji atau mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi atau tidak, itu kita bisa lihat dari output yang ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di materi yang sebelumnya, bahwa saat uji simultannya ini signifikan, dan nanti biasanya ada output lagi yang lain untuk koefisien di output yang koefisien, ini misalnya ada X1, X2, X3, X4, ada X-nya ada 4. Perhatikan nilai signifikansi dari uji T-nya. Kalau banyak variabel X yang tidak signifikan, artinya lebih besar dari p-value-nya lebih besar dari nilai alfa,
maka ada kemungkinan di model tersebut terjadi heteroskedastisitas. Jadi itu ya salah satu untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Itu bisa kita lihat dari output. Yang pertama dari uji simultannya dia signifikan. Kemudian dari uji T-nya itu banyak variabel X-nya yang tidak signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai cara membaca output dari analisis regresi menggunakan SPSS. Demikian, terima kasih.